Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rima Nur Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi IP address dan subnetting. Materi yang pertama yang saya akan bahas adalah subnetting prefix. Sebelum saya membahas tentang subnetting, di sini tuh kan ada IP address. IP address itu kan memiliki dua versi. Yang pertama itu ada IP versi keempat yang memiliki 32 bit dan IP versi 6 yang memiliki 128 bit. Yang mana fungsinya menyediakan alamat khusus bagi semua perangkat yang terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan bahas dulu IP versi keempat yang memiliki 32 bit ini. Nah, IP versi keempat ini yang memiliki 32 bit ini memiliki 4 oktet. Di mana 4 oktet itu memiliki angka dengan rank 0 sampai 255. Jadi dari 4 oktet itu angkanya itu nggak lebih dari 255 dan juga nggak kurang ya dari 0. Oke, sekarang contoh penulisan IP tuh kayak gini ya, 192.168.1.1. Dan untuk contoh menulis IP yang benar itu harus ada slash-nya. Nah, di sini saya pakai slash 24. Nah, sebelumnya, apa sih slash 24 ini? Slash 24 inilah yang disebut dengan prefix. Yang mana fungsinya itu total IP yang bisa kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih arti dari slash 24 ini? Nanti kita akan bahas dengan cara subnetting. Sebelumnya, apa sih subnetting itu? Subnetting itu adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting hanya dapat dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C saja. Dan dengan teknik subnetting, maka suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Tapi hal itu sayangnya bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Oke, sekarang kita mencari subnetting itu. Nah, di subnetting itu ada beberapa materi. Yang pertama ada IP total. Terus yang kedua ada subnet mask. Yang ketiga ada IP network. Yang keempat ada IP broadcast. Dan yang kelima ada IP rank. Oke, gimana sih cara cari IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, sama IP rank? Nah, caranya tuh kan kayak gini. Kan kita pakai yang IP versi keempat yang memiliki 32 bit. Nah, kita masukin ke IP total 32 dikurangi dengan
prefix yang slash 24 itu. Nah, hasilnya 8. Nah, di IP total ini kita harus pakai pangkat. Jadi kayak 2 pangkat 8. Tuh, yang hasilnya 256. Oke, untuk subnet masknya subnet masknya 256 dikurangi dengan hasil IP total, yang mana hasilnya tuh 256 ya tadi. Hasilnya 0. Jadi subnet masknya itu 255.255.255.0. Dan untuk IP networknya hasilnya 0. Dan untuk IP broadcast itu 256 dikurangi 1. Yang mana hasilnya 255. Untuk mencari IP rank, ini tuh nggak usah dicari ya, tinggal aja 1 sampai sebelum dari 255, yang mana hasilnya 254. Gitu ya guys, untuk mencari subnetting. Selanjutnya di sini ada soal subnetting. Nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, soal yang pertama 172.168.5.1/25. Jangan lupa ininya IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan yang terakhir ada IP rank. Untuk soal yang kedua, sepuluh titik 10.10.50/26. Karena biar lebih cepat, jadi di sini saya copy aja ya, Ctrl C. Terus Ctrl V ya untuk pastenya. Yang untuk soal ketiga 192.168.1.1/27. Maaf, 5.1/27. Untuk materinya juga tadi saya paste lagi ya. Kalau misalkan sudah, mari kita jawab bareng-bareng ya. Untuk yang soal yang pertama, untuk IP total sama kayak tadi, 32 bit dikurangi /25 yang sama dengan 7. Jangan lupa harus ada pangkatnya. Jadi 2 pangkat 7, yang mana hasilnya 128. Untuk subnet masknya 256 dikurangi hasil dari IP total yang tadi, yang mana hasilnya 128 ya.
Jadi sama dengan 128. Jadi subnet masknya 255.255.255.128. Untuk IP networknya sama ya, hasilnya itu 0. Tuh, untuk IP broadcast 128 dikurangi 1, yang mana hasilnya 127. Dan untuk IP range 1 sampai 126 sebelum dari 127. Untuk soal yang kedua 32 dikurangi 26, yang hasilnya 6. 2 pangkat 6, yang hasilnya 64. Untuk subnet masknya 256 dikurangi 64, yang mana hasilnya 192. Jadi subnet masknya 255.255.255.192. Untuk IP networknya juga sama ya, hasilnya itu 0. Untuk IP broadcastnya 64 dikurangi 1, ya, hasilnya 63. IP range-nya 1 sampai 62. Soal yang ketiga 32 dikurangi 27, yang mana hasilnya 5. Jangan lupa untuk dipangkatin lagi ya kayak tadi. 2 pangkat 5, yang mana hasilnya 32. Untuk subnet masknya 256 dikurangi 32, hasilnya 224. Jadi subnet masknya 255.255.255.224. Untuk IP networknya 0. Dan untuk IP broadcastnya 32 dikurangi 1 sama dengan 31. Dan untuk IP range-nya 1 sampai 30. Nah, materi yang selanjutnya yang saya akan bahas tentang IP public dan IP private. Apa sih IP public itu? Sama IP private itu? Kalau IP public itu digunakan oleh setiap perangkat yang terhubung ke internet. Contohnya tuh kayak di rumah, di sekolah, di rumah sakit, di mana aja bisa gitu dibuka, diakses. Sedangkan IP private itu lebih terbatas karena hanya bisa diakses oleh perangkat dalam jaringan lokal. Nah, di sini tuh ada contoh untuk IP public. Misalkan di sini saya punya website fb.com dengan IP 102.23.4.2.
Nah, IP ini tuh bisa kita akses, kita buka kapan aja dan di mana aja. Karena kan ini IP public gitu. Nah, kalau IP private itu gimana sih? Di sini saya punya IP. Untuk IP private, misalkan 192.123.21.1. Nah, IP ini tuh sama saya tuh di private. Jadi cuma saya aja tuh yang bisa ngebukanya gitu. Selanjutnya yang saya akan bahas tentang konsep switch dan router. Nah, fungsi dari switch adalah menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Di sini saya punya konsep. Di sini tuh ada PC pertama. Terus ada kabel yang menghubungkan dengan switch. Kabelnya tuh bisa kabel UTP atau STV. Terus ada kabel lagi yang menghubungkan dengan PC kedua. Terus ada kabel lagi ke bawah yang menghubungkan dengan PC ketiga. Nah, untuk PC pertama saya kasih IP 192.168.1.1. Untuk PC kedua saya kasih IP 192.168.1.2. Dan untuk PC ketiga saya kasih IP 192.168.1.3. Nah, jangan lupa juga ya. Di sini kita kasih IP yang ada slash-nya. Dengan IP 192.168.1.0/27 yang hasilnya 32. Nah, 32 ini total IP yang bisa dipakai. Nah, jadi dari konsep switch ini tuh menghubungkan device PC1, PC2, PC3 itu dalam satu blok subnet. Tuh, jadi agar bisa saling berkomunikasi, saling bisa akses. Oke, yang kedua, konsep router. Router fungsinya itu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda.
kita ini aja ya, kita copy aja yang tadi konsep switch yang tadi untuk konsep yang router. Kalau untuk yang router ini, di atas switch kita kasih kabel lagi biar untuk menghubungkan ke router dan ke PC. Tuh di situ udah ada router ya. Terus di atas router itu ada PC keempat. Jadi kan dari switch, kabel, router, kabel lagi, terus PC keempat. Kabelnya sama aja ya, kayak tadi kabel UTP atau enggak STP. Untuk PC keempat ini saya kasih IP 192.168.1.50. Jadi untuk router itu kan menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi si PC keempat, PC ke-1 itu bisa saling berhubung, tapi dalam blok subnet yang berbeda. Materi selanjutnya yang saya akan bahas tentang praktik switch. Kita masuk dulu ke Cisco Packet Tracer, terus kita ke end device. Di sini saya pakai PC 2. Terus ke switch yang ada angka 2960. Terus kalau misalkan lebih mudahnya tuh kita tuh bisa beda ini, bisa tulis kalau ini tuh PC pertama, PC kedua, terserah ya, ini opsional aja. Terus kita pakai kabelnya tuh yang ada kilat gitu. Nah kalau udah, kita klik 2 kali yang PC pertama, terus ke desktop, terus IP konfigurasi. Saya pakai IP yang 192.168.1.10. Subnet masknya udah ada dari sananya ya, 255.255.255.0. Kita enter aja, nanti langsung ada kok. Untuk ke PC yang kedua juga sama, cuman oktet yang terakhirnya tuh dibedain aja gitu. Nah, untuk kita bisa lihat apakah ini tuh berhasil atau enggak, kita ping IP yang kita tadi pakai. Nah, kalau udah reply berarti itu udah selesai. Nah, sekarang saya akan menjelaskan praktik switch bagian yang kedua. Sama saja sih. Kalau untuk switch bagian yang keduanya, samain aja yang kayak tadi. Setelah ya opsional, mau ditulis atau enggak PC-nya gitu. Cuman kalau yang switch yang bagian yang kedua ini, saya itu bedainnya jadi 192.168.2. Jadi dibedain sama yang switch yang bagian yang pertama ini.
Tapi untuk yang terakhirnya juga beda lagi ya, kayak tadi. Bedain lagi, gak boleh ada sama-sama, jadi takutnya nggak bertabrakan. Nah, untuk sekarang kita ke konsep praktik router. Nah, kita pakai router. Nah, saya pakai router yang 2811. Router yang paling akhir dari banyaknya router. Terus kita pakai itu ya, kabel yang tadi untuk menghubungkan dengan switch yang pertama dan switch yang kedua itu. Biar PC yang ada di switch yang pertama dan yang kedua itu bisa saling berkomunikasi dengan adanya router itu. Nah, kalau misalkan kita mau ada FOFA-nya gitu, kita ke option, terus preference, terus itu checklist yang always. Nah, di sini kan udah kita kita klik aja yang router. Terus untuk interface itu tuh pas Ethernet 00 itu port statusnya tuh di onin dulu. Nah, untuk pas Ethernet 00 itu masukin yang IP yang PC pertama yang ada di switch yang bagian yang pertama. Kalau untuk yang pas Ethernet 0/1 itu masukin PC yang bagian pertama di switch yang bagian yang kedua. Nah, kalau udah, yang tadi itu namanya itu IP default gateway. Jadi kita masukin ke PC yang pertama, ke default gateway-nya, samain kayak jadi 192.168.10. Nah, untuk yang IP versi keempat address itu, saya ubah yang angka oktet terakhirnya jadi 12. Pokoknya jangan sama aja pokoknya mah. Sama yang lain. Nah, kalau untuk yang PC kedua ini, kita masukin aja ke default gateway-nya aja. Nah, ini untuk dan untuk PC yang di switch kedua ini, kita masukin 192.168.2.5 kayak tadi. Terus yang IP versi keempat address-nya itu saya ubah jadi 8. Pokoknya jangan sama aja sama PC-PC yang lainnya. Terus kalau mau lihat apakah itu udah selesai atau belum, udah sukses atau belum, kayak tadi lagi, pakai pesan ini, hasilnya sukses. PC ketiga, PC 2 dan PC ketiga itu hasilnya sukses. Terus PC ketiga sama PC keempat sukses.
Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.